Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Rahman SPDI, mahasiswa PPG Daljab Batch 3 tahun 2022 di UIN Wali Songo, Semarang. Saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran dengan tema hormat kepada orang tua dan guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku pada hari ini? Baik semua ya? Sehat semua? Alhamdulillah. Mari sebelum pembelajaran pada kesempatan hari ini kita mulai, kita berdoa dulu bersama-sama. Mudah-mudahan nanti kita dapat mengikuti pelajaran dengan baik dan mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengikuti pelajaran pada hari ini, yaitu terkait dengan materi kita, hormat kepada guru dan orang tua. Nah, sebelum itu saya mau mengabsen dulu. Hari ini anak-anak masuk semua atau ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Masuk semua ya? Baik, sudah masuk semua, berarti hari ini nihil ya. Baik, anak-anak, untuk materi kita hari ini yaitu tentang hormat kepada orang tua dan guru. Nah, kalian ini pada materi yang sangat bagus ya. Ini nanti harus bersemangat dalam mempelajari materi ini terkait dengan hormat kepada orang tua dan guru. Karena orang tua dan guru itu adalah mempunyai peran penting kepada kita dalam kehidupan di dunia maupun nanti di akhirat. Untuk itu pada pembelajaran hormat kepada orang tua dan guru ini akan kami sampaikan kepada kalian terkait dengan tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran bisa diperhatikan. Tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran terkait materi hormat kepada guru dan orang tua ini, yang pertama, ini nanti anak-anak harus mampu untuk menyimpulkan definisi perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru ya. Yang pertama ini nanti kalian harus mampu menyimpulkan definisi perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, ini nanti kalian harus bisa ya menyimpulkan ya, apa itu perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan perilaku hormat dan patuh kepada guru. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu mengkategorikan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Bagaimana ya? Bagaimana itu dan apa saja perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, ini nanti setelah pembelajaran kalian harus mampu untuk kedua hal ini, yaitu mampu menyimpulkan definisi perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang kedua, mampu untuk mengkategorikan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Bisa dimengerti ya? Bisa. Baik. Nah, untuk itu, apakah anak-anak sudah ada yang tahu ya? Sudah ada yang tahu siapa itu orang tua? Siapa itu orang tua? Adakah anak-anak yang sudah tahu itu orang tua?
Silakan. Orang tua adalah orang yang menafkahi kita. Boleh, orang tua adalah orang yang menafkahi kita. Yang lain? Silakan. Orang tua adalah ayah serta ibu bagi seorang anak. Orang tua adalah ayah dan ibu. Boleh. Yang lain ada? Silakan. Orang tua merupakan orang yang bertanggung jawab dalam sebuah keluarga. Orang tua adalah orang yang bertanggung jawab dalam sebuah keluarga. Boleh. Nah, ternyata kalian sudah bagus bisa mengawali siapa itu orang tua. Nah, kalau guru, siapa itu guru? Ayo, ada yang tahu? Silakan. Guru adalah orang yang memberi ilmu kepada kita. Guru adalah orang yang memberi ilmu kepada kita. Boleh. Yang lain? Ada yang lain? Silakan. Guru adalah orang tua kedua kita di sekolah. Orang tua kedua kita di sekolah. Ya, bagus. Baik ya, itu ya. Jadi itu adalah siapa orang tua dan siapa guru. Jadi sudah bisa mulai kalian pahami. Nah, untuk lebih jelasnya, ini nanti saya akan menyampaikan sebuah kisah. Kisahnya anak yang menjadi qurratul aini, anak yang bakti kepada orang tua, yaitu bernama Uwais Al-Qarni. Sebelum Rasulullah SAW wafat, beliau memerintahkan kepada sahabat Abu Bakar bahwa apabila sewaktu-waktu sahabat Abu Bakar ke negeri Yaman, sahabat Abu Bakar diminta untuk menemui seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni dan minta supaya didoakan. Namun karena sahabat Abu Bakar akhirnya meninggal, sebelum meninggal diwasiatkan perintah itu kepada sahabat Umar bin Khattab untuk menemui pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni dan minta didoakan. Karena sahabat Abu Bakar Umar ini sangat ingin sekali bertemu dengan Uwais Al-Qarni, maka dia mencari Uwais Al-Qarni ya di Yaman. Setelah bertemu, sahabat Umar bin Khattab bertanya, "Wahai pemuda, wahai Uwais Al-Qarni, amal apa yang telah kamu lakukan sehingga Rasulullah memerintahkan aku untuk bertemu kepadamu dan minta didoakan?" Pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni menjawab, "Saya tidak punya amal apa-apa. Saya belum bisa berjihad bersama Rasulullah. Karena saya mempunyai ibu yang sangat tua renta, sehingga saya tidak tega untuk meninggalkan ibu saya tersebut." Dari sini bisa kita ketahui bahwa kehebatan Uwais Al-Qarni, ya, keutamaan Uwais Al-Qarni di mata Rasulullah, sehingga sahabatnya disuruh untuk minta didoakan oleh Uwais Al-Qarni ini. Karena apa? Karena Uwais Al-Qarni ini adalah seorang pemuda yang sangat bakti, sangat berbakti, sangat patuh kepada orang tua. Nah, gitu ya. Dari kisah itu bisa kita ambil ternyata apabila kita itu mau ya berbakti kepada orang tua, ya hormat kepada orang tua, termasuk juga guru, kita akan mendapatkan keutamaan. Nah, untuk itu selanjutnya agar kalian nanti bisa lebih mendalami terkait dengan materi ini dan juga mampu menyampaikan atau mencapai tujuan pembelajaran tersebut, maka kalian ini nanti saya akan menyuruh ya kalian berdiskusi secara kelompok untuk memecahkan sebuah permasalahan atau problematika, ya itu ya terkait dengan
kegiatan hari ini, jadi kalian nanti akan berdiskusi dengan judul masalah yaitu terkait dengan problematika mematuhi perintah orang tua atau guru yang bertentangan dengan hati nurani. Karena kadang-kadang kita itu menjumpai bahwa perintah orang tua atau guru itu bertentangan dengan hati nurani kita. Ya, kadang-kadang juga bertentangan dengan kebenaran. Nah, itu bagaimana? Nah, ini nanti kalian bisa diskusikan bersama. Jadi nanti tugasnya ya untuk PBL ini langkah-langkahnya sebagai berikut. Nah, ini langkah-langkahnya nanti dalam kalian mengerjakan diskusi serta pemecahan masalah ini nanti dimulai dari ini ya. Yang pertama, kalian nanti secara kelompok mengidentifikasi masalah ya. Jadi dari permasalahan yang kami sampaikan tadi ya, itu nanti kalian identifikasi masalahnya ya. Masalahnya apa saja ya, nanti disebutkan. Setelah itu penyebab masalahnya terkait dengan problematika mematuhi perintah orang tua atau guru yang bertentangan dengan hati nurani tadi ya. Kalian cari penyebab masalahnya ya, apa yang menjadi akar masalahnya. Nah, itu nanti kalian pilih ya. Setelah itu kalian bisa mencari solusinya dari problematika tersebut. Dimulai dari dengan teori dan dalil yang relevan dan juga sesuaikan dengan langkah atau prosedur yang sesuai dengan masalah yang kalian pecahkan. Ini nanti kalian silakan berdiskusi yang semangat ya. Materi ini sangat penting ya, sangat penting bagi kalian agar kalian tahu karena tidak semua perintah orang tua itu baik ya, tidak semua perintah orang tua itu benar. Kadang-kadang kita menjumpai tadi perintah orang tua yang sekiranya bertentangan dengan hati nurani kalian. Maka perlu dipelajari, ini penting sekali untuk diketahui, penting sekali untuk dipelajari ya. Nah, untuk itu ini nanti kalian bisa berkelompok sesuai dengan yang saya tentukan ya. Sudah kami tentukan tadi, nanti kalian berkelompok untuk berdiskusi ya, memecahkan problem tersebut. Nah, sebelum itu ini kami bagi lembar kerjanya per kelompok ya. Setelah saya bagi nanti langsung mulai didiskusikan ya, Setelah diskusi nanti dilanjutkan dengan mempresentasikan. Gitu ya. Baik, kami bagi dulu. Ini lembar kerja untuk kelompok 1 ya. Ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Nah, setelah ini ya, setelah kalian menerima lembar kerja ini, silakan mulai dikerjakan secara berkelompok. Kalian bisa melalui informasi buku yang kalian miliki, juga bisa ambil dari internet di HP kalian ya, cari informasi untuk menyelesaikan problematika tersebut ya. Kami persilakan langsung membentuk kelompok diskusi. Silakan. Dikerjakan ya. Ada kesulitan?
Belum ada? Dilanjutkan dulu. Ada kesulitan? Belum ada ya? Ya, bisa lanjut dulu. Mau tanya. Oh iya, bagaimana? Bagaimana? Ini ada kesulitan, Pak. Iya, iya, gimana? Untuk ini itu harus dalil dan surat dalam Al-Quran, nggak boleh salah satu, harus keduanya. Diupayakan ya untuk solusi terkait dengan teori atau dalil ya bisa diambilkan dari Al-Quran dan juga dari hadis Rasulullah, bisa itu. Misalnya satu juga nggak apa-apa, tapi alangkah baiknya ya ada yang dari hadis dan ada yang dari Al-Quran, itu ya. Ya, bisa dicari kalau lewat HP ya, bisa dicari, boleh nggak apa-apa. Pak, Ya, ada Pak. untuk solusinya butuh berapa? Solusinya sebenarnya terserah, itu kan tergantung kalian. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, atau bisa banyak. Tapi ya setidaknya paling tidak ya 2 atau 3, masa 1 ya. Paling tidak 2 atau 3 ya. Sudah mulai bisa dikerjakan. Gimana? Apakah boleh menggunakan dalil dengan surat Al-Isra ayat 23? Tidak apa-apa, boleh ya. Boleh. Yang penting pada prinsipnya itu sesuai dengan materi yang kalian kerjakan ini. Misalnya ada dari Quran yang lain juga boleh, tidak apa-apa ya. Bebas, yang penting sesuai dengan problematika yang kalian diskusikan ya. Dan bisa dilanjutkan. Setelah LK-nya diisi ya, bisa melanjutkan untuk membuat PPT ya. Melanjutkan untuk membuat PPT yang nantinya digunakan untuk presentasi ya. Boleh. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Diskusinya sudah selesai ya? Pembuatan PPT sudah selesai semua? Baik, kalau sudah ini kita mulai presentasi ya. Mulai dari kelompok 1 nanti presentasi, kelompok yang lain nanti bisa menanggapi ataupun bertanya. Begitu ya? Baik, kita mulai dari kelompok 1, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kami persilakan perwakilan 2 orang ya untuk maju ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita. Adapun judul permasalahannya adalah problematika mematuhi perintah orang tua atau guru yang bertentangan dengan nurani. Yang pertama ada identifikasi masalah. Sebagai anak, kita sangat dianjurkan untuk menghormati dan mematuhi perintah orang tua. Tetapi terkadang perintahnya tidak sesuai dengan hati nurani kita. Misalnya, kita diminta untuk menjauhi teman, meninggalkan hobi kita. Jika kita menolak, khawatir mengecewakan hati orang tua, padahal kita dilarang untuk menyakiti hati orang tua kita. Selanjutnya ada penyebab masalah. Yang pertama, perintah orang tua yang bertentangan dengan nurani anak.
Dan yang kedua, larangan menyakiti hati orang tua. Dari penyebab masalah itu ada solusi, yaitu dari teori atau dalil yang digunakan. Yang pertama ada Quran Surat Al-Isra ayat 23 tentang perintah berbuat baik kepada orang tua. Selanjutnya ada Quran Surat Luqman ayat 15 tentang larangan mematuhi perintah orang tua yang bertentangan dengan ajaran Islam. Yang terakhir ada hadis yang diriwayatkan Muslim tentang perintah menghormati kedua orang tua, terutama ibu pastinya. Solusinya sendiri yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, menolak perintah orang tua yang bertentangan dengan kebenaran secara santun. Yang kedua, berusaha memberikan pengertian dengan cara yang baik. Yang ketiga, kita tetap tidak boleh menyakiti hati keduanya. Sekian dan terima kasih. Sebelum saya tutup, adakah yang mau ditanyakan? Silakan, ini sekiranya ada yang mau ditanggapi atau mau ditanyakan, bisa tunjuk jari ya. Silakan. Mengapa kita harus menolak perintah orang tua yang bertentangan dengan hati nurani dengan cara yang santun? Ya bagaimanapun kita harus tetap menghormati orang tua kita apapun keadaannya. Yang namanya juga orang tua. Kita harus menolak perintahnya yang tidak sesuai dengan agama, dengan sopan dan santun, sehingga tidak menyakiti hati orang tua kita. Apakah ada lagi? Silakan, yang lain. Saya mau bertanya, Ya, silakan. tapi kan perintahannya bertentangan dengan kebenaran, harusnya kita tolak dengan tegas. Begini ya teman-teman, walaupun perintahnya bertentangan dengan kebenaran, kita harus menolak dengan caranya sendiri, yaitu dengan cara yang baik. Kita harus memberikan pengertian secara baik sehingga orang tua tidak sakit hati dan bisa menerima dengan senang dan hatinya tidak terluka oleh perkataan kita. Oh ya, saya mengerti. Berarti tetap kita menolaknya dengan cara yang sebaik-baiknya ya teman-teman. Iya. Bagus. Ada yang lain? Sudah? Ya sudah. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Bila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 1 alhamdulillah tadi sudah menyampaikan hasil diskusinya dengan bagus ya. Mulai dari identifikasi masalah sampai dengan solusinya, dan tadi ada pertanyaan dari kalian sudah dijawab dan ditanggapi dengan bagus ya. Baik, untuk selanjutnya nanti dilanjutkan dengan kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menyampaikan tentang problematika mematuhi perintah orang tua atau guru yang bertentangan dengan nurani. Yang pertama ada identifikasi masalah. Berbakti dan mentaati perintah orang tua adalah sebuah kewajiban bagi seorang anak. Namun kadang-kadang kita menjumpai perintah orang tua yang bertentangan dengan kebenaran. Misalnya menyuruh kita berbohong terhadap sesuatu dan yang lainnya. Apabila kita tidak mematuhi, takut membuatnya sakit hati, sedangkan kita sangat dilarang jika menyakiti hati orang tua. Yang kedua ada penyebab masalah. Yang pertama, perintah orang tua yang bertentangan dengan kebenaran. Yang kedua, kewajiban untuk berbakti dan larangan menyakiti hati orang tua. Di sini ada solusi, teori atau dalil yang digunakan. Quran Surah Al-Isra ayat 23 tentang perintah berbuat baik kepada orang tua. Quran Surah Luqman ayat 15 tentang larangan mematuhi perintah orang tua yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hadis yang diriwayatkan Muslim tentang perintah menghormati kedua orang tua, terutama ibu. Solusi yang pertama, senantiasa berbuat baik kepada orang tua apapun yang terjadi. Yang kedua, secara halus menolak perintah orang tua yang bertentangan dengan agama. Yang ketiga,
berusaha menyadarkannya dengan cara yang lembut agar tidak menyinggung perasaan orang tua. Sekian dari saya, ada yang mau bertanya? Silakan, mungkin dari kelompok 3 atau kelompok 1 ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Baik, dari kelompok 1, silakan. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua atau guru jika perintahnya melanggar agama atau kebenaran? Baik teman-teman, caranya mungkin kita bisa menolaknya dengan halus dan sehingga tidak mengecewakan orang tua atau guru. Yang mau bertanya lagi? Yang lain? Saya, Ya. apakah tidak sebaiknya kita beritahukan dengan jelas bahwa perintahnya itu bertentangan dengan agama? Gini, jangan ya teman-teman, kita sebaiknya berusaha memberikan pengertian supaya mereka bisa sadar. Itu pun harus dengan cara yang lembut agar mereka tidak tersinggung. Nah, yang lain? Sudah cukup ya? Baik, silakan ditutup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih plus tepuk tangan untuk kelompok 2. Tadi sudah menyampaikan hasil diskusinya dengan bagus dan juga telah menjawab pertanyaan dari kelompok lain dengan jawaban yang bagus juga ya. Baik. Nanti dilanjutkan oleh kelompok 3 ya. Kelompok 3 bersiap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin menyampaikan tentang problematika mematuhi perintah orang tua atau guru yang bertentangan dengan nurani. Identifikasi masalah, kita sebagai anak harus menghormati dan mematuhi perintah mereka. Namun ada pula orang tua yang menyuruh anaknya untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama. Apabila kita menolak, maka bisa menyakiti hati orang tua, sedangkan kita dilarang menyakiti hati orang tua. Penyebab masalah, perintah orang tua yang bertentangan dengan nurani anak, perintah orang tua yang bertentangan dengan kebenaran, larangan menyakiti hati orang tua. Adapun solusi, yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 23 tentang perintah berbuat baik kepada orang tua, Quran Surat Luqman ayat 15 tentang larangan mematuhi perintah orang tua yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hadis yang diriwayatkan Muslim tentang perintah menghormati kedua orang tua, terutama ibu. Solusinya, kita jawab menolak perintah orang tua yang bertentangan dengan agama dengan cara yang sebaik-baiknya. Kita harus berusaha memberikan nasihat dengan cara yang santun dan lembut. Apabila belum berhasil, setidaknya jangan menyakiti hati keduanya dan tetap mendoakannya. Sekian, terima kasih. Silakan, mungkin dari kelompok lain mau menyampaikan tanggapan ataupun pertanyaan bisa disampaikan. Silakan. Saya dari kelompok 2 mau bertanya. Dari pertanyaan teman sudah banyak dijelaskan bahwa kita harus menolak apabila perintah orang tua atau guru bertentangan dengan kebenaran atau hati nurani. Lalu, bagaimana jika sudah kita lakukan tapi tidak berhasil? Mungkin begini teman, kita memang harus menolak perintah siapapun yang bertentangan dengan agama atau kebenaran. Namun kita juga punya kewajiban untuk berbakti dan tidak menyakiti hati orang tua atau guru. Maka kita harus menolak dengan baik. Namun jika belum berhasil, maka kita harus tetap berbuat baik dan mendoakannya. Yang lain ada? Sudah bisa dipahami ya? Sudah cukup? Silakan ditutup. Sekian dari kami kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dijawab dengan bagus juga. Baik, untuk presentasi sudah sangat bagus disampaikan dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Baik anak-anak, setelah kalian berdiskusi tadi ya, banyak sekali hal-hal yang telah kalian gali dan kalian ketahui. Untuk itu pada kesempatan ini saya akan menyimpulkan terkait dengan materi kita pada hari ini, yaitu hormat kepada orang tua dan guru. Jadi di sini kita tadi khususnya kalian sudah berdiskusi banyak terkait dengan bagaimana itu hormat kepada orang tua dan guru. Saatnya kalian lebih dalam untuk memahaminya. Nah, orang tua, ya, sosok orang tua adalah ayah dan ibu bagi seorang anak yang telah melahirkan kita, itu ya. Jadi yang namanya orang tua itu adalah ayah dan ibu kita yang telah melahirkan kita, merawat kita, membesarkan kita, dan juga mendidik kita. Itu adalah orang tua kita. Hormat atau akhlak seorang anak kepada orang tua itu dapat dilakukan banyak sekali caranya, ya. Caranya banyak sekali. Di antaranya ini, menaati semua perintah orang tua. Nah, tadi ya, mentaati ya semua perintah orang tua sepanjang perintahnya tersebut tidak bertentangan dengan kebenaran, dengan agama, dengan kalian mengetahui terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini. Tadi juga sudah saya simpulkan ya, sudah dipahami semua. Maka selanjutnya untuk mengukur kemampuan kalian pada pembelajaran kita pada hari ini terkait dengan materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, maka selanjutnya kita akan melakukan evaluasi. Anak-anak HP-nya silakan dikeluarkan dan silakan kunjungi link ini ya. Nah, kunjungi link ini, silakan mulai dikerjakan. Ada beberapa soal itu kalian kerjakan ya lewat link ini, nanti sebagai tolak ukur kemampuan kalian dalam materi kita pada hari ini. Silakan mulai dikerjakan. Sudah cukup ya? Baik, kalau sudah cukup itu nanti akan kami koreksi ya, agar saya tahu seberapa kemampuan kalian dalam memahami materi kita pada hari ini. Selanjutnya anak-anak, setelah kita mempelajari materi ini ya, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, bagaimana perasaan kalian? Ya, bagaimana perasaan kalian? Ya, gimana? Saya sangat senang karena saya menjadi tahu cara-cara untuk menghormati orang tua. Iya, jadi kamu senang karena tahu ya bagaimana cara menghormati orang tua. Yang lain bagaimana?
Oke, silakan. Ternyata jasa orang tua dan guru sangat berpengaruh bagi kehidupan kita. Dan tentunya dengan mengetahui jasa-jasa tersebut membuat saya lebih menghormati guru maupun orang tua. Ya, bagus. Yang lain ada? Saya. Ya, silakan. Saya sangat senang dan akan guru saya berbakti kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Bagus sekali, tepuk tangan. Artinya dalam materi ini kalian sudah bisa memenuhi yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Maka saya berpesan kepada anak-anak setelah dapat mengetahui bagaimana jasa orang tua ya, bagaimana susahnya orang tua dalam mengasuh kita, membesarkan kita, dan juga bagaimana jasa guru dalam memberikan ilmu kepada kita. Maka ini nanti apa yang telah kalian pelajari harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian harus selalu patuh, taat, berbakti kepada orang tua maupun kepada guru ya. Jangan sampai kita durhaka kepada orang tua ataupun guru, karena begitu besar jasa orang tua dan juga jasa seorang guru. Nah, itu terkait materi kita pada hari ini ya. Ini itu besok kita lanjutkan lagi, masih terkait dengan hormat kepada orang tua dan guru. Nanti kita perdalam lagi terkait dengan dalil-dalilnya ya. Nanti kita perdalam lagi terkait dengan dalil-dalilnya untuk hormat, patuh, berbakti kepada orang tua maupun guru. Nah, sebelum pembelajaran ini kita akhiri, silakan untuk laptop bisa dikembalikan dulu ke tempatnya ya. Dikembalikan dulu, nanti kita akhiri pembelajaran bersama-sama. Silakan. Dan lembar kerja tadi silakan dikumpulkan kembali. Ya, oke. Demikian anak-anak untuk kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama, apa yang telah kalian diskusikan, apa yang telah Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk kita dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup ya pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.